Apa PPT-nya udah terlihat di layar teman-teman semua? Belum, Kak. Belum ada, Kak. Nah, oke, sip. Gimana teman-teman? Udah terlihat? Udah masuk. Ya, udah. Oke. Oke, dipersilakan ke Intan. Oke, terima kasih Kak Nosa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Intan. Aku dari Data Pustaka Printing yang khusus melayani pesanan cetak dari teman-teman sekalian. Data Pustaka Printing ini adalah percetakan yang bisa melayani cetak buku fiksi, buku non-fiksi, yearbook, booklet dengan custom jilid dan cover sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Dan cetak di kita itu dijamin lengkap, mudah, dan cepat. Nah, buat teman-teman yang masih ragu buat terbitkan bukunya atau belum pede buat cetak massal dalam jumlah banyak itu, tenang saja karena di Detak Pustaka Printing itu bisa cetak minimal sampel. Buat sampel itu 5x lembar dulu. Jadi teman-teman jangan khawatir karena biasanya ada yang kayak ragu gitu kalau mau cetak jumlah besar tapi belum punya dana yang banyak, terus kemudian mau cetak juga belum pede kalau bukunya dibaca oleh banyak orang. Dan cetak di Detak Pustaka Printing itu murah banget di sini, mulai dari 20.500 per X lembarnya. Udah dapat buku ukuran A5 50 halaman dengan kertas book paper black and white, kemudian covernya jenis soft cover. Laminasinya ini teman-teman bisa pilih mau glossy atau doff dan tentunya full color. Jenis jilidnya jilid binding dan kita wrapping bening per buku. Dan ini adalah contoh cetakan buku dengan spesifikasi yang ada di layar teman-teman ini dengan jilid binding ya. Dan nanti bukunya kita pasti wrapping bening satu-satu biar aman sampai ke tempat teman-teman semua. Dan kita itu juga ada promo cetak ya teman-teman, dan ini tuh udah termasuk terjangkau juga karena spesial buat peserta webinar. Kalau minat dengan jasa cetak kita, di sini ada cetak 100 X lembar free ISBN. Jadi teman-teman nanti tidak perlu cari jasa ISBN di penerbitan lain karena di kita udah include semuanya. Sudah dapat free editing, layouting, desain cover. Ini itu sesuai request teman-teman ya tentunya, dengan ukuran bukunya itu A5. Untuk jumlah halamannya itu maksimal 150 halaman. Kalau mau lebih juga bisa, nanti bisa chat-chat aja. Terus jenis covernya BW Book Paper, covernya soft cover dengan laminasi glossy atau doff, tentunya full color. Kemudian jilidnya itu jilid binding dan wrapping bening per buku. Harga awalnya itu 4.650.000, tapi khusus teman-teman yang spesial webinar hari ini, yang bukunya sudah siap cetak atau mau terbit, silakan dengan harga 4.250.000. Ini udah termasuk murah banget ya teman-teman, karena diskon 400.000 khusus buat teman-teman aja yang ada di webinar ini. Dan perlu diingat ini 100 X lembarnya itu 100% diserahkan ke teman-teman semua ya. Jadi kami tidak mengambil X lembar dari ini, dikirim semua ke teman-teman, dan boleh langsung chat ke nomor WA ini. Ini WA-nya printing. Dan kalau teman-teman mau cek hasil cetak kita atau hasil terbitan kita, boleh mampir ke IG-nya Detak Pustaka atau Detak Pustaka Printing. Nah, kenapa sih teman-teman harus cetak di kita? Bukan harus ya. Kita itu punya kelebihan karena kita bisa, teman-teman itu bisa bebas request jenis buku apapun, termasuk jumlah halaman, jenis kertas, dan mau ukuran apa, A5, A4, B5, UNESCO, di kita itu bisa semua. Terus misal buku kakak itu udah ada
naskahnya udah ready tapi belum ada sampul. Jadi bisa pesan desain cover juga di Detak Pustaka Printing ini. Nanti buku kakak itu pasti akan jadi buku yang sempurna, sudah ada covernya dan isinya. Dan jenis covernya bisa pilih ya, mau soft atau hard. Dan jenis jilidnya itu juga bisa pilih, nanti bisa disesuaikan juga. Kalau mau konsultasi silakan gratis di melalui BA printing yang ada di layar teman-teman itu. Terus keunggulan kita itu apa sih? Tadi yang udah aku jelaskan, kalau keunggulan kita itu lengkap, terus proses cepat, paling lama estimasi cetak di kami itu 14 hari kerja, tapi sebelum 14 hari itu biasanya sudah sampai ke tangan teman-teman semua. Tapi itu juga balik lagi ke jumlah cetakan ya. Terus prosesnya juga mudah karena kita 100% bisa by online, kemudian ada dokumentasi cetak seperti di layar teman-teman ini semua. Kita pasti dokumentasiin biar teman-teman nggak overthinking ya, sebenarnya ini tuh trusted atau enggak. Kita pasti 100% trusted kok teman-teman, tinggal dikasih aja kepercayaan ke kita. Karena kita pasti kasih dokumentasi ini supaya teman-teman tidak overthinking dan lebih lega gitu kalau bukunya sudah kita proses. Dan pastinya ini kesukaan teman-teman juga, kalau pesan banyak itu sudah pasti bisa kita kasih potongan. Tergantung, kita sesuaikan saja nanti pesannya berapa, kita bisa kasih diskon buat teman-teman, khususnya yang ikut di webinar writing class hari ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ini itu ada nomor WA-nya ya teman-teman, boleh dihubungi ke sana. Terima kasih, sekian dari Detak Pustaka Printing, saya kembalikan ke Kak Nosa. Oke, terima kasih Kak Intan. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah antusias sekali ya. Boleh dong Nosa mau reaksi dari teman-teman sebelum kita memasuki webinar pada hari ini. Boleh banget kasih reaksi teman-teman. Oke, terima kasih. Nosa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam webinar hari ini dengan tema menulis untuk perubahan, kepenulisan sebagai katalis sustainability dalam rantai pasok. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayu Novitasari yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, kenapa tema pada hari ini itu sangat penting teman-teman? Karena dalam era ketidakpastian global ini, tulisan itu bukan hanya untuk sarana komunikasi teman-teman, tapi juga sebagai medium perubahan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana peran pemateri kita, peran penulis kita pada hari ini yang dapat menyuarakan keberlanjutan dan membentuk kesadaran dalam ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan, seperti itu. Oke, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa teman-teman, yang akan membagikan perspektif, pengalaman, dan strategi kepenulisan untuk menciptakan dampak yang nyata dalam sistem produksi dan distribusi yang berkelanjutan ini. Oke, mari kita mulai dengan semangat yang membara ya teman-teman, boleh banget reaksinya lagi. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman di sini dapat menulis insight yang dapat dari pemateri kita dan nantinya akan ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Ian. Halo Kak Nosa, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak Ian? Baik, alhamdulillah baik. Oke teman-teman, sebelum Kak Ian ini menyampaikan materi pada webinar hari ini, jadi Nosa mau memperkenalkan secara singkat dulu nih, sebelum teman-teman mengenal lebih detail. Jadi selain menjadi penulis buku Supply Chain Hack yang diterbitkan di Detak Pustaka, Kak Ian ini juga sebagai staf di perusahaan Sinar Baja Elektrik, yaitu sebagai Operation Excellence and Compliance Manager, seperti itu.
Oke, gak usah lama-lama ya teman-teman. Halo Kak Yan, sudah siap untuk berbagi ilmu ke teman-teman? Siap, boleh langsung dimulai. Oke, siap. Oke, teman-teman yang bertugas boleh di-share screen materinya. Oke, apakah sudah jelas di layar teman-teman? Oke, mantap. Oke, dipersilakan Kak Yan. Oke, terima kasih waktunya ya Kanosa ya. Jadi kan kemarin sempat diinfo sama Kanosa, terus dikasih sebuah apa ya, sebuah alur kayak materinya nanti apa aja yang perlu di-share gitu kan ya. Jadi saya ngikutin temanya Kanosa nih. Jadi kan temanya kalau saya baca-baca kemarin tuh lebih ke sustainability supply chain. Nah, kebetulan di tahun 2005 awal kemarin tuh saya udah ada project ya Kak ya. Jadi project tentang sustainability supply chain. Di mana sustainability ini maksudnya kan keberlanjutan. Nah, salah satu project yang saya implementasikan dan saya juga tulis itu di buku Supply Chain Hacks itu tentang circular supply chain atau kalau teman-teman itu biasanya circular economy ini bukan istilahnya gitu. Nah, mungkin bisa di next ya Pak. Nah, ini profil singkat, mungkin bisa di next juga. Ini lebih ke apa ya, perjalanan karir lah istilahnya. Nah, untuk agendanya mungkin tuh yang akan coba saya sharing ya kayak. Itu mungkin ada 5 topik aja ya. Ada 5 poin. Yang pertama itu konsep keberlanjutannya tuh kayak gimana sih di circular supply chain itu. Nah, mungkin nanti dengan memahami konsep ini bisa jadi bermanfaat lah buat teman-teman baik itu di perusahaan manapun karena konsepnya ini sebenarnya general ya kayak gitu. Nah terus yang saya akan bahas juga itu lebih ke urgensinya. Kenapa kok implementasi sustainability itu perlu dilakukan segera kayak gitu kan. Nah terus yang kedua lebih ke langkah implementasinya itu kayak gimana kalau misalnya di perusahaan manufaktur dan juga manfaatnya nanti perlu dipaparkan sedikit. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bisa lebih kebayang, itu akan saya coba share studi realnya ya di lapangan. Nah, itu yang diimplementasikan dalam circular economy itu kayak gimana? Kayak gitu sih. Nah, ini bisa di next lagi. Nah, jadi kita sekarang masuk ke konsepnya dulu ya, Kak Nosa dan teman-teman sekalian. Nah, kalau dari PPT, ini bisa kita lihat konsep dari sirkular itu kan artinya lebih ke dibalikan lagi ya. Jadi gampangannya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat alurnya itu dari material sampai ke disposal yang warna hitam nih teman-teman. Jadi arah supply chain itu kan sebenarnya pergerakan produk ya, produk dari barang yang mentah sampai menjadi barang yang jadi sampai ke customer kan. Nah, di dalam konsep circular supply chain itu yang bisa kita tinjau itu lebih yang di warna birunya, warna biru atau warna hijau. Nah, kalau yang di hijau ini kan lebih ke biological. Ini kayak mungkin ke makanan, produk-produk makanan. Kalau yang di technical goods ini lebih ke produk yang barangnya itu barang mati. Kayak misalnya eh, produk speaker ataupun produk komputer kayak gitu-gitu ya, elektronik. Nah, yang coba saya bahas di sini yang lebih yang warna biru karena saya kerjanya kan di perusahaan manufaktur yang produknya adalah produk bukan makanan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya konsepnya itu mungkin teman-teman dari SD ataupun SMP juga udah pernah diajarkan ya sama gurunya masing-masing karena sebenarnya konsep awal dari circular supply chain ini adalah ini yang ada reuse,
recycle, dan remanufaktur. Nah, jadi kayak penggunaan kembali lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ada recycle. Nah, nanti konsep itu reuse recycle ini itu digabungkan dengan alur supply chain. Jadi supply chain kan punya alur material ke supplier, ke manufaktur, sampai ke tangannya customer tuh. Nah, di setiap alirannya supply chain itu kalau bisa diimplementasikanlah reuse, recycle, remanufaktur kayak gitu. Nah, jadi konsep awalnya itu kayak gitu. Gitu. Itu adalah konsep circular economy maupun sustainability supply chain. Ya. Nah, bisa di next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke urgensinya. Nah, nanti mungkin urgensi ini juga ada hubungannya dengan komunikasi. Tadi kan sempat disinggung sama Kak Nosa mengenai komunikasi dengan menggunakan tulisan atau buku ya, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang urgensi circular economy ataupun circular supply chain, itu ada sangat banyak yang mendorong itu. Karena tujuan utamanya adalah tekanan lingkungan ya, teman-teman. Nah, jadi kan konsep awal kenapa kok sustainability supply chain ini didorong ataupun green economy ini didorong oleh dunia. Itu karena emang kondisi global yang udah sangat panas kan ya, teman-teman. Nah, secara tekanan lingkungan, industri otomotif ini itu kalau dilihat dari emisi karbon dioksida global, itu dia menyumbang sekitar 10% emisinya. Nah, jadi otomatis industri-industri yang terkait otomotif itu kan sangat banyak ya teman-teman. Jadi otomotif itu kan kalau kita bahas mengenai otomotif kan industri dan komponennya itu sangat banyak. Nah, jadi dengan adanya tekanan industri otomotif harus mengimplementasikan circular supply chain. Nah, nanti ke bawah-bawahnya komponen-komponennya juga harus mengimplementasikan hal tersebut. Nah, jadi urgensinya seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada regulasi-regulasi yang mendorong urgensi implementasi sustainability ini, termasuk juga keterbatasan sumber daya dan juga tuntutan pasar ya teman-teman. Nah, jadi intinya sebenarnya urgensinya adalah untuk menyelamatkan dunianya kita sendiri gitu teman-teman. Nah, dengan komunikasinya itu bisa dengan macam-macam teman-teman, termasuk juga dari kepenulisan ini. Nah, jadi dengan buku itu kita bisa sharing ya teman-teman ya istilahnya. Jadi kayak memberikan cara-cara. Soalnya kadang-kadang di dunia industri para PIC ini udah terlalu jenuh dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau saya boleh saring ya teman-teman. Nah, kejenuhan ini itu membuat sebenarnya kan ini karena kekonsistenan apa yang dikerjakan. Jadi nggak ada referensi baru lah gitu teman-teman. Nah, jadi dengan adanya komunikasi baru kayak misalnya menulis buku tentang sustainability, nah itu akan membuka ini sebenarnya ide-ide baru untuk implementasi hal tersebut. Nah, dengan menulis buku itu teman-teman bisa punya ini sih sebenarnya, punya keunggulan tersendiri. Nah, jadi tergantung expertise-nya teman-teman sekalian kayak gitu. Mungkin bisa di next lagi ya. Nah, kalau gini, jadi tadi kan sempat dibahas juga tentang strategi komunikasi. Nah, tadi kan juga di urgensi yang menyumbang emisi terbesar itu kan sebenarnya di industri otomotif ya. Nah, di industri otomotif ini kalau teman-teman lihat di diagram, itu ada di car assembler yang tengah itu teman-teman. Nah, tadi kan saya juga sempat singgung ketika car assemblernya ini disuruh untuk mengimplementasikan, otomatis semua komponennya akan ikut. Nah, itu biasanya komunikasinya ataupun cara urgensinya agar terimplementasi itu dengan regulasi, teman-teman. Nah,
kalau kita lihat dari sudut pandang supply chain, nah car assembler ini kan punya power ya teman-teman. Jadi dia punya power untuk memilih supplier mana yang bisa dia pilih sebagai komponen untuk mengassembly mobilnya, kayak gitu kan. Misalnya Daihatsu atau Honda kayak gitu. Nah, regulasi ini akan membantu ya teman-teman, membantu supplier-supplier tier 1 maupun tier 2 ini ikut mengimplementasikan circular economy tersebut. Nah, dengan teman-teman menulis yang tadi tentang sustainability supply chain, nah itu otomatis nanti tiap-tiap supplier maupun tiap-tiap tier 1 maupun tier 2 itu akan membutuhkan banyak sekali referensi sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya literatur atau referensi baru, itu akan membuka wawasan dari tiap-tiap owner dari pabriknya itu. Nah, itu akan biasanya justru akan sangat didukung oleh kepalanya maupun si car assemblernya ini. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa next lagi. Nah, untuk melakukan implementasi sustainability, nah ini ada beberapa langkah. Sebenarnya ini langkah yang sangat general ya teman-teman, yang bisa diadopsi oleh semua manufaktur. Nah, jadi kalau dari prakteknya itu ada 5 ini sebenarnya teman-teman. Jadi dari segi desainnya, desain produk, terus supplier selection, inventory management, production process maupun reverse logistik. Nah, ini saya coba bahas salah satu aja. Jadi misalnya di desain produk ya. Nah, di desain produk ini kenapa kok bisa menjadi salah satu langkah melakukan implementasi sustainability. Nah, kalau teman-teman paham mengenai R&D ataupun mengenai desain development, ya kan mendesain suatu produk ya kan. Nah, di desain ini itu sangat menentukan memakai material apa. Terus materialnya ini bisa di-reuse atau enggak. Nah, di situ itu yang menjadi peran tersendiri dari tim R&D-nya, teman-teman. Nah, jadi dengan punya wawasan yang luas dan punya literatur yang tinggi terhadap circular economy, nah otomatis akan menjadi keunggulan tersendiri bagi tim R&D dari manufaktur produk tertentu. Nah, karena kan nanti juga akhir-akhirnya karena ada dorongan sustainability ini, itu kan otomatis akan tersegmen tersendiri ya. Jadi kayak produk-produk mana yang sudah mengimplementasikan green economy gitu misalnya. Nah, itu yang bisa membuat produknya lebih kayak gitu istilahnya. Ya, contohkan satu dulu ya kan saya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa nanti kita balik lagi ke slide tersebut. Misalnya butuh pertanyaan tentang langkah yang di poin mana gitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang manfaatnya, ini sangat banyak sebenarnya. Ini kan udah dari SDG ya. SDG ini kan udah diakui oleh distandarisasi oleh global. Jadi poin-poin mana yang perlu istilahnya perlu difokuskan sehingga nanti sustainability ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap manusianya sendiri maupun dunianya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti setiap industri itu melakukan langkah-langkah tadi, langkah-langkah circular economy yang tadi di slide sebelumnya, itu paling enggak mereka itu punya manfaatnya itu yang nomor 9, teman-teman. Jadi di industri dan innovation infrastruktur. Nah, jadi dengan menerapkan itu, biasanya industri ini yang di poin nomor 9 ini yang di SDG, otomatis itu akan punya inovasi. Jadi inovasinya itu akan tumbuh dengan tersendirinya dari tiap-tiap departemennya kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi di R&D-nya kan otomatis akan berlomba nih. Material mana yang bisa diganti menjadi yang
sustain atau yang green kayak gitu. Nah, terus kemudian inovasi ini kan juga mendorong yang adanya reuse dan recycle ya. Nah, otomatis nanti itu akan berdampak juga ke profit bisnisnya. Jadi karena yang awalnya biasanya sebelum adanya circular economy, barang yang udah rusak itu kan dibuang. Nah, untuk membuat barang yang baru lagi, dia kan butuh material yang baru lagi kan. Nah, dengan adanya reuse dan recycle, otomatis nanti akan ada dampak saving dari tim purchasing-nya misalnya kayak gitu. Jadi yang awalnya dia harus beli 100% karena nggak ada barang yang harus di recycle. Karena adanya recycle, itu bisa menghemat biaya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi otomatis nanti yang poin nomor 8-nya itu juga akan terkena, akan terdampak juga kayak gitu teman-teman. Jadi nanti economic growth-nya itu juga akan tumbuh kayak gitu. Nah, nanti otomatis kalau misalnya semua manufaktur itu udah mengimplementasikan sustainability, nah ujung-ujungnya nanti climate action-nya akan bagus. Nah, jadi nanti harapannya semua lini dari SDG ini yang ada 17 itu bisa tersentuh dengan kita mengimplementasikan circular economy maupun sustainability supply chain. Nah, perannya teman-teman ataupun kita sendiri sebagai penulis itu bisa memberikan apa ya, semacam referensi lah, referensi kayak gitu. Jadi itu merupakan trigger. Kalau menurut saya merupakan trigger awal agar 17 SDG ini bisa paling enggak tercapai kayak gitu. Mungkin bisa di next lagi. Oh, kalau ini udah ke case study Kak Nosa. Jadi mungkin case study-nya bisa nanti kita bahas ketika ada pertanyaan aja Kak Nosa. Kayak gitu sih. Nah, jadi yang mungkin bisa saya sharing terkait kepenulisan lebih ke teman-teman yang punya ide. Itu ini kan tadi kan di awal udah di info juga ya, Detak Pustaka ini kan sebagai penerbit dan percetakan buku kan. Nah, jadi teman-teman bisa memilih Detak Pustaka ini sebagai ininya sarana ya, sebagai sarana juga untuk teman-teman menuangkan ide-idenya. Nah, kebetulan di sini kan saya non fiksi ya kategorinya. Jadi yang bisa langsung terdampak ke circular economy maupun sustainability dunia ke depannya gitu. Nah, jadi dari langkah kecil itu bisa sih sebenarnya sebagai saya sebagai praktisi itu coba sharing. Jadi dengan buku itu bisa di ini sih sebenarnya bisa dijadiin langkah awal sebenarnya teman-teman kayak gitu. Jadi meskipun nanti teman-teman awalnya itu dalam jabatan apapun, tapi teman-teman punya ide terkait apa yang bisa di kontribusikan terhadap nanti tujuannya apa. Kalau dalam hal ini kan kita membahasnya tentang circular economy. Nah, jadi karena background saya adalah supply chain, maka circular economy ide yang saya punya itu saya gabungkan dengan supply chain background saya sehingga nanti akan bisa ketemu lah di tengah-tengah gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain mungkin idenya juga banyak dan macam-macam kan. Nah, tergantung nanti teman-teman gimana merangkainya dan apa ya, menargetkan ke target utamanya kayak gitu sih. Mungkin dari saya itu Kak Nosa untuk sharing awalnya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ataupun interaktif bisa di ini sih mulai. Oke, siap Kak Ian. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita seringnya diskusi aja gitu. Jadi teman-teman di sini bisa langsung apa ya, mempertanyakan secara langsung, nanti akan dijawab oleh Kak Ian gitu. Oke, untuk sesi pertama ini teman-teman adakah yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Adakah teman-teman?
Oke, sambil menunggu nih ya Kak Ian ya, sekilas tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ian, Nosa pengen tahu nih Kak, oh ada nih dari temen di kolom komentar, Nosa bacakan ya Kak Ian ya. Oke Kak. Oke, ada dari Kak Citrus Wine ini. Oh, kayaknya ini bukan nama asli nih. Oke, pertanyaannya seperti ini Kak Ian. Kak Ian, aku penasaran nih terkait proses penulisan buku dan tantangannya. Oh iya, mungkin karena lebih ini ya Kak ya, bahan bacaan seperti referensi seperti ini tuh agak apa ya, kalau di dunia literasi tuh teman-teman tuh kurang berminat, bisa dikatakan seperti itu ya Kak Ian ya. Jadi Kak Ian sebagai penulis sendiri tuh gimana tuh tantangannya untuk menghadapi literasi yang ada di Indonesia ini? Boleh silakan dijawab Kak Ian. Oke, tadi pertanyaannya berarti lebih ke proses penulisan ya? Dan Ya, tantangan. betul. Sebenarnya Ya, kalau proses penulisan itu tantangannya sebagai penulis tuh lebih ke ini sih, mengalahkan kemalasan dulu Pak. Jadi gitu. Jadi awalnya itu aku juga udah ngeplot ya. Jadi kayak di awal tuh kalau nggak salah nih, kalau nggak salah itu 2022 itu saya udah mulai menargetkan menulis Kak. Nah tapi kan tuh buku saya baru terbit 2025 kalau nggak salah ya Kak ya. ya betul. Di Desak Pustaka. Nah itu emang banyak sekali tantangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan menulis, nah itu yang perlu kalian tentukan dulu itu pertama tadi ya, kayak apa dulu yang mau ditulis, kemudian ketika udah tahu apa yang ditulis tuh kalian buat planning dan harus dikomitmenkan dulu, kayak misalnya tiap minggu harus ada progres. Nah itu perlu di track progresnya kayak gitu. Nah karena nanti yang menjadi tantangan utama dari penulis itu biasanya lebih ke mengalahkan kemalasannya. Nah misalnya ada berapa bab tuh, soalnya kan beda nih. Jadi antara menulis skripsi ataupun menulis tesis yang ada di universitas itu kan ada tekanan ya dari dosennya ataupun pembimbingnya, kayak Iya betul. selalu di trigger gitu kan, kayak udah beberapa terus ada yang revisi atau enggak. Nah kalau yang di buku ini kan lepas kan dari kayak gitu, jadi kayak udah benar-benar mandiri. Nah jadi tantangannya mungkin lebih ke disiplin dari tiap-tiap penulisnya aja. Nah itu dari segi keberhasilan untuk menerbitkan bukunya ya. Nah kalau dari segi literaturnya itu teman-teman bisa tantangannya lebih ke relevansi, apakah yang ditulis ini bisa relevan dengan lapangan atau praktis. Nah itu yang paling penting sebenarnya kalau dari segi yang non fiksi. Jadi kan ini kayak yang akan ditulis ini kan kayak misalnya akan diimplementasikan di sebuah industri atau sebuah perusahaan. Nah yang jadi tantangan tersendiri itu adalah gimana teman-teman ini melakukan riset kayak gitu. Jadi kebetulan karena saya nah itu di pabrik tempat saya bekerja sendiri kayak gitu. Jadi kayak karena saya juga sebagai manajer operation excellence dan compliance, nah itu kan sangat berkaitan dengan supply chain dari sebuah industri. Nah, jadi istilahnya saya bisa masuk ke semua departemen dan mencoba trial ya, karena job desk utama dari continuous improvement ataupun operation excellence yang jabatan saya itu adalah melakukan improvement di tiap-tiap departemen terkait kayak gitu. Nah, jadi bisa nih melakukan apakah hal yang saya tulis ini bisa terimplement dengan baik di lapangan atau enggak. Jadi ada proses validasinya itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, mungkin nanti tantangannya teman-teman kalau misalnya yang ditulis itu agak jauh dari backgroundnya teman-teman, itu mungkin akan menjadi tantangan tersendiri karena kan teman-teman nggak punya lab ya, istilahnya kayak punya laboratorium tersendiri kan untuk memvalidasi apakah idenya ini bisa digunakan atau enggak kayak gitu. Jadi tantangannya ada dua itu tadi sih kalau menurut saya dari segi kepenulisan ya.
Jadi dari referensinya, terus validasi ide, dan juga nanti dari progres penulisannya itu sendiri. Oke. Oke, terima kasih Kak Ian. Gimana Kak Citrus Wine tuh tadi? Apakah ada feedback Kak? Boleh reaksi, boleh chat di ini, room chat. Oke, aman. Terus ada nih Kak Ian dari Kak Dharma. Kayaknya Kak Dharma ada ya di sini. Halo Kak Dharma, mau saya sampaikan atau mau diskusi langsung nih sama Kak Ian? Boleh Kak, langsung dari kakak saja. Oke. Dari saya ya, apa Kak Dharma langsung nih? Boleh langsung dari kakak aja. Oke, terima kasih ya Kak Dharma. Ada pertanyaan nih Kak Ian dari Kak Dharma. Jadi pertanyaannya, Kak Ian, bagaimana nih cara menulis yang efektif agar tulisan kita itu bisa benar-benar menjadi katalis perubahan dalam rantai pasok yang berkelanjutan? Oke, ya. Ini Mas Dharma ya berarti ya? Kak Dharma. Iya, Nah, ini tadi pertanyaannya cukup ini juga ya, udah singgung juga ya tadi di masalah validasi tadi yang aku sempat singgung di pertanyaan pertama. Jadi agar caranya menulis yang efektif, agar tulisan kita ini benar-benar menjadi katalis perubahan. Itu yang pertama kita harus memvalidasi dulu apa yang kita tulis ini benar-benar bisa diimplementasikan di dunia nyatanya. Dalam hal ini yang saya tuliskan untuk industri. Jadi di industri ini apakah benar-benar bisa dilakukan atau enggak? Karena banyak sekali tulisan itu yang kadang-kadang cuma sekedar angan-angan ataupun teoritis saja. Jadi antara teori dengan praktek itu emang ada gap misalnya teman-teman. Bahkan gini, jadi misalnya di perkuliahan, teman-teman kan udah mendapatkan materi ya, misalnya dari dosen tuh tentang mata kuliah A gitu misalnya ya, mata kuliah A gitu, biar lebih gampang membandingkannya. Jadi nanti dosen ini kan biasanya mengikuti kurikulum ya teman-teman. Nah, kurikulum ini belum tentu di dunia bisnis ataupun dunia industri itu sesuai. Nah, gitu. Jadi agar tulisan yang teman-teman ini efektif dan nantinya bisa apa ya, bisa berguna, itu teman-teman harus melakukan yang namanya validasi. Paling enggak teman-teman ini punya eh, apa ya? Kayak forum gitu ya, forum diskusi terhadap expertise saja ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman nih waktu menulis sebelum memvalidasi itu punya tesis dulu. Oh kayaknya eh, tulisan ini ataupun opini ini itu bisa diimplementasikan di salah satu departemen mana ataupun industri mana. Nah itu yang perlu istilahnya dibuat apa ya? Kayak semacam diskusi dulu, FDG lah istilahnya dengan para expertise di bidangnya dulu. Nah itu udah menjadi langkah yang lebih maju dulu ya, lebih maju. Nah nanti setelah udah tervalidasi oleh expertise-nya itu teman-teman bisa coba validasi sendiri terkait nanti termasuk juga hasilnya ya teman kayak gitu. Nah jadi agar agar bisa efektif tulisannya yaitu jadi perlu divalidasi sebenarnya kayak gitu sih. oke siap Kak Ian. Itu ya teman-teman. Jadi sebelum lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini Nosa cek banyak nih Kak yang bertanya. Jadi sebelum lanjut, ada informasi dari teman Kanosa nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyusun dulu pertanyaannya nanti yang akan ditanyakan ke Kak Ian. Tapi sebelum itu Nosa ingin memberikan informasi nih. Di sini Nosa dibantu oleh teman Kanosa. Halo Kak Merli. Halo Kak Nosa. Oke, ada kabar apa nih Kak Merli? Oh iya, jadi kita mau menginfokan soal paket penerbitan kita nih Kak. Oke, boleh dipersilahkan Kak Merli. Oke Kak, izin share screen dulu ya Kak. Oke.
Apakah sudah terlihat Kak Nosa? Belum nih. Belum ya teman-teman ya? Oh iya. Oke. Kalau sekarang sudah Kak? Sudah. Oke. Oke, terima kasih Kak Nosa. Sudah tapi belum diinfo. Belum di Belum di bagian informasinya Kak. Oh, oke. Sebentar, Kak. Oke, tunggu ya teman-teman. Sabar ya Kak Ingrid ya. Apakah kalau sekarang sudah Kak? Belum nih, di teman-teman udah apa belum? Oke. Belum, Teh. Ayo, belum. Belum. Oke Mbak Iva, boleh dibantu Mbak Iva? Oke. Gimana Mbak Meli? Di tempat saya masih loading. Masih loading ya Kak ya? Oke, oke, oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, sebelum ini nih, sebelum ke Kak Meli. Jadi, boleh banget Kak Rabani, halo Kak Rabani. Iya, halo Kak Nosa. Oke, jadi sebelum kita dapat informasi dari Kak Merli, ada dari Kak Nosa juga yang akan menyampaikan informasi ini, yaitu Kak Rabani. Gimana Kak Rabani, udah siap? Siap, Kak Nos. Oke, dipersilahkan Kak Rabani. Iya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya mau nyapa teman-teman dulu yang ada di sini. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rabani dari Detak Publisher. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya, mau menyapa teman-teman sebentar dulu nih, sambil mungkin rehat sejenak dari materi yang sudah disampaikan. Pemaparan dari Kak Ian tadi tentang supply chain cukup insightful ya. Dan mungkin setelah mendengar materi tadi, ada teman-teman yang kepikiran, wah pengen juga nih punya buku yang bisa terbit dan dibaca banyak orang seperti bukunya Kak Ian. Tapi mungkin begitu lihat naskah yang ada, bentuknya itu masih bentuk skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Kira-kira naskah seperti ini bisa terbit nggak ya? Jawabannya bisa banget, kebetulan. Sambil saya izin share screen ya. Sudah muncul ya Kak Nosa? Sudah Kak. Gimana teman-teman? Sudah muncul di teman-teman?
Iya, oke, baik. Kebetulan untuk teman-teman yang pengen terbitin buku tapi naskahnya mungkin masih bentuk skripsi, tesis, atau disertasi, kita punya layanan paket yang namanya paket terbit konversi. Di layanan ini kita bisa bantu teman-teman ubah naskah akademiknya jadi buku populer yang siap terbit dan diedarkan. Kita bantu semuanya dari proses konversi, penyuntingan isi, layouting, desain cover, sampai pencetakan bukunya nanti. Kemudian bukunya ini misal nanti bisa dipakai untuk pengembangan karir, portofolio, atau sekedar berbagai ilmu, semuanya bisa ya. Dan di paket ini itu nanti sudah termasuk apa aja nih. Pertama, nanti akan dapat ISBN resminya. Kemudian nanti juga akan mendapatkan free 5 eksemplar buku cetak. Nanti juga akan dapat sertifikat penerbitan. Tentunya juga nanti akan dapat royalti nih. Royaltinya 15%. Dan kemudian nanti plus promosi dan distribusi digital di platform seperti Google Play Book, Gramedia Digital, dan beberapa platform lainnya. Untuk semua fasilitas yang didapat ini, biayanya cuma Rp2.050.000 saja. Bayangkan di harga segini, naskah akademik yang tadinya hanya tersimpan rapi di laptop, nanti mungkin bisa hadir dalam bentuk buku yang bisa dibaca banyak orang, bahkan mungkin bisa jadi prestasi tambahan di bidang profesional teman-teman. Kalau misal teman-teman tertarik atau mau diskusi dulu, konsultasi dulu, boleh banget ya. Bisa langsung chat WhatsApp yang ada di poster ya, bisa dicatat teman-teman. Oke, mungkin dari saya segitu Kak Nusa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga setelah webinar ini makin banyak naskah bagus yang bisa lahir jadi buku berkualitas dan dibaca banyak orang. Iya. Terima kasih Kak Rabani. Oke ya teman-teman, tadi juga sudah disinggung nih sama Kak Ian. Jadi ketika teman-teman memiliki buku yang ilmiah gitu, seperti kayak hasil skripsi, tesis, disertasi. Nah teman-teman pengen banget mengabadikan, kan sudah mumet-mumet nih ngerangkai karya tulis ilmiahnya, terus pengen diabadikan dan pengen berbagi juga ke yang lainnya, bisa banget pakai jasa konversi kami dan menghubungi admin kami yaitu Mbak Rabani di nomor yang sudah di share tadi, seperti itu. Oke Kayan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kayan. Teman-teman tadi kayaknya udah gak sabar nih lanjut berdiskusi. Di sini di room chat ada Kak Zahra. Halo Kak Zahra, mau diskusi langsung? Mau diskusi langsung apa dibantu nih? Kayaknya lebih enak diskusi langsung nih Kak Zahra. Jadi biar lebih mantep nih komunikasinya. Bentar. Mungkin kayak gini deh pertanyaannya Kak Ian, gitu izin bertanya. Gimana sih menurut Kak Ian gitu target penulisan buku SDGs nih? Itu teh yang tepatnya tuh targetnya tuh siapa gitu? Bisa aja targetnya tuh mulai dari usia, instansi dan sebagainya gitu. Soalnya kan buat apalagi di negara kita gitu yang berkembang gitu kan. Orang-orang tuh kayak kurang berminat gitu sama SDGs, sama kurang paham atau bosan gitu. Kayak gitu. Menurut kalian target orang yang tepat untuk SDGs itu apa gitu? Thank you. Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Zahra ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi lebih ke target penulisan ya. Nah, kalau target penulisan sebenarnya SDG ini tuh bukan sebagai kayak kita membahas SDG secara langsung gitu. Emang kalau kayak gitu itu pasti nanti kita nggak bisa siapa sih yang mau tahu gitu. SDG kan bahkan kayaknya nggak semua di negara Indonesia yang berkembang ini paham gitu apa SDG kan. Nah, sebenarnya target penulisannya ini tuh untuk misalnya supply chain hacks itu adalah para industri, para praktisi industri. Nah, sedangkan SDG-nya sendiri ini itu sebenarnya adalah dampak dari implementasinya nanti ketika si para praktisi industri ini kebetulan misalnya membaca terus kemudian ternyata dari bahan bacaan ini bisa cocok nih di industri yang mereka running gitu kan ya. Nah, nanti SDG-nya sendiri itu akan otomatis bisa targetnya itu bisa terpenuhi sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya di buku saya sendiri nggak ada yang membahas mengenai SDG. Nah, karena SDG sendiri ini adalah dampak yang nantinya akan bisa muncul sendiri ya ketika nanti
tulisan-tulisan yang ada di supply chain hacks ini diimplementasikan dengan baik oleh praktisi industrinya kayak gitu. Nah, jadi untuk target dari supply chain hacks ini itu sebenarnya ada 2 ya Kak Zahra ya. Jadi yang pertama sendiri itu adalah untuk praktisi industrinya, di industrinya masing-masing. Karena di supply chain hacks ini ada beberapa industri yang dibahas supply chain-nya secara general. Jadi misalnya di industri pertambangan itu kayak gimana, terus di industri manufaktur sendiri itu kayak gimana. Nah, itu nanti kan punya kecenderungan dan kesulitannya masing-masing. Nah, itu nanti yang coba dikasih sebuah ide-ide gitu. Nah, nanti dari situ harapannya adalah para praktisi ini bisa mengimplementasikan hal tersebut sehingga nanti SDG-nya itu dengan sendirinya bisa apa ya, terkena dampaknya gitu. Kayak gitu. Nah, yang tadi saya paparkan itu lebih ke untuk penulisnya ya. Jadi untuk penulisnya tujuan saya itu nanti pada akhirnya adalah menyasar ke SDG-nya ini agar bisa terdampak juga kayak gitu. Nah, tapi untuk penulisannya itu target yang pertama tadi kan praktisi industri. Nah, target keduanya adalah para mahasiswa dan fresh graduate. Nah, untuk para mahasiswa dan fresh graduate itu biasanya kan akan mulai terjun ke dunia industri ya. Nah, biasanya di dunia industri itu mereka belum terlalu paham nih, apa sih yang dilakukan di industri ini gitu. Bagaimana sih alur flow-nya material sampai di manufakturnya kayak gimana, terus di logistik sampai ke customer-nya itu apa sih yang dilakukan. Nah, itu kan kebanyakan dari perkuliahan itu nggak sampai membahas mengenai praktek-praktek di lapangan kayak gitu. Nah, jadi harapannya dengan adanya buku Supply Chain Hacks ini, teman-teman yang masih mahasiswa maupun fresh graduate yang ingin masuk ke industri, nah nanti itu punya bayangan. Paling nggak punya bayangan, oh di bagian supply chain manufaktur untuk purchasing itu butuh memilih material yang berhubungan dengan circular economy nih, karena nanti arahnya akan ke sini, nah gitu. Nah, jadi paling nggak nanti waktu interview itu bisa memaparkan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu menurut saya sebagai user ya, karena kan belakangan ini juga banyak sekali interview ya, kalau saya boleh sharing. Nah, itu jawabannya tuh dari beberapa fresh graduate itu memang masih belum ada yang ke arah situ. Nah, kalau misalnya nanti ada fresh graduate yang arahnya ke situ, itu kan berarti punya referensi tersendiri dan punya apa ya istilahnya ya, punya poin tersendiri lah, poin plus tersendiri. Nah, itu otomatis nanti bisa menjadi apa ya, bisa meningkatkan karir lah istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin dari saya sih untuk target yang tepat itu lebih ke situ. Jadi kayak misalnya SDG ya nanti teman-teman yang sebagai yang punya tujuan untuk menulis itu juga bisa apa ya istilahnya bisa dipakai juga tuh landasannya. Jadi kita punya tujuan sebagai penulis tapi di dalam bukunya itu juga nggak apa ya ditranslate ke lebih yang lebih ya nggak sekompleks itu gitu. Jadi kayak ditranslate ke bahasa yang lebih mudah dimengerti berdasarkan usia ataupun instansi dari target yang ditujukan kayak gitu sih. Mungkin dari saya itu Kak Nosa. Oke, terima kasih Kak Yan sebagai fresh graduate ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Seperti itu Kak Zara, apa ada feedback nih Kak Zara? Kayaknya udah cukup deh. Yang pertama berarti targetnya tuh praktisi industri, berarti yang kedua itu fresh graduate sama atau mahasiswa. Berarti kalau kontennya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing ya, sama gaya mereka. Betul, kayak gitu. Ya. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Kak Zara, sama-sama. Tadi ada sempet yang raise hand nih, ingat banget nih, Nosa, ada Kak Ingrid. Gimana Kak Ingrid? Ada yang mau ditanyakan Kak Ingrid? Halo Kak Ingrid, apa masih di tempat? Oh iya, halo Mbak Ayu, Mas Ian.
Halo, iya Halo. gimana nih? Mau tanya, cuma mungkin agak bukan ke penulisan ya, ke penerbitan nggak apa-apa tuh. Oh, nggak apa-apa Yang tadi banget. kan aku udah terbitin buku tuh, tapi cetakan satu ikut event, tapi bukan gagal sih, udah cetak penjualan terbanyak, tapi bermasalah penerbitnya karena itu cabangnya. Terus akhirnya aku cetakan kedua di pusat, tapi sama-sama penerbit gitu loh. Yang pertama di cabang. Terus akhirnya yang kedua di pusat. Nah, rencana mau terbitin di Detak. Di Detak yang cetakan ketiga apa boleh Mbak Ayu? Sangat boleh, Mbak Ingrid di sini. Di sini juga telah hadir nih ya teman-teman admin. Jadi teman-teman admin boleh banget nih gercep Ingrid mau nerbitin buku nih. Mungkin bisa ini Kak Ian, bisa share pengalaman Kak Ian kolaborasi dengan Detak Pustaka Kak Ian mengenai buku Kak Ian. Kalau dari saya sebenarnya malah masih baru cetakan pertama kalau dari saya. Jadi belum ke cetakan kedua. Kalau mungkin saya lihat lihat apa namanya, case-nya ya, Kak Ingrid ya. Itu kan tadi yang bermasalah di cetakan, berarti itu percetakannya bukan dari Detak Pustaka gitu kan ya. Nah, mungkin kalau nanti cetaknya di Detak Pustaka sendiri itu bisa, cuma nanti penerbitnya bukan Detak Pustaka kayak gitu ya, Kak Nosa ya. Iya, betul. Jadi kayak perbedaan percetakan aja kayak gitu sih. Soalnya kan emang dari apa ya, dari bisnis percetakan itu kan emang ada percetakan, ada yang penerbit gitu kan ya, ada yang penulis kayak gitu kan. Jadi kayak beda-beda itunya. Nah, kalau dari yang supply chain Hex ini penerbitnya juga Detak Pustaka sih. Kalau dari saya Detak Pustaka, terus percetaknya juga Detak Pustaka. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Oh iya, tapi nggak, maksudnya tetap kan nggak ISBN punya aku, dia kira SBN. Nah terus kemarin sempet tanya-tanya katanya ke Detak kemarin bisa, tapi harus apa ya namanya ya, kayak agak beda dikit gitu loh buat bab-bab satunya apa ya namanya istilahnya itu deh. Jadi jadi nggak sama itu tetap bukan alur yang diubah ya Mas Ian ya, atau ya layoutnya Kak. Layoutnya paling ya Iya. tetap bisa ya dengan judul yang sama, tapi cover harus beda atau sama tuh? Boleh nanti mungkin kan kita ini mau nge-upgrade naskahnya Kak Ingrid kan ya, yang awalnya mungkin tadi itu QRCBN, mungkin bisa nanti kita bantu daftarkan di ISBN yang mana nanti mendapatkan beberapa benefit ya Kak Ingrid, sudah dijelaskan tadi sama Kak Intan, juga dijelaskan juga sama Kak Rabani, di sana mendapatkan beberapa benefit seperti layout, terus desain cover, editing. Jadi nantinya lebih baguslah naskahnya Kak Ingrid seperti itu. Maaf Mbak Ayu, satu kali lagi ya. Misalnya udah nih, kalau ada yang mesen, kadang tuh kan kayak kemarin nggak ngejelekin penerbit sebelah ya, maksudnya aku ya. Tapi maksudnya kadang suka nanya, ini mau order gimana? Kan kadang mereka berpikir kan, wah gampang. Jadi ordernya tuh dia pengen kayak mungkin cari di mana gitu loh. Dan misalnya ada yang order terus bakal bisa Mbak Ayu. Iya, kami memiliki marketplace Kak Ingrid. Jadi penulis-penulis yang terbit di kami nanti kita bantu distribusikan dan promosikan di marketplace kami. Kita punya Tokopedia, terus kita juga punya tim affiliate di TikTok, di Shopee, terus nanti juga kita jual di website kami seperti itu. Oh, baiklah. Jadi gampang ya buat para pembaca yang mau beli ya. Iya, betul. Oke, Mbak Ayu, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Ingrid. Oke, Kak Ian, sebelum masuk ke pertanyaan peserta berikutnya nih. Dari Nosa nih ada pertanyaan nih Kak Ian. Boleh dong ya moderatornya nanya ya? Karena sangat penasaran nih Kak Ian.
Jadi kalau dari Kak Ian sendiri nih Kak, pendekatan atau gaya menulis yang paling pas atau cocok atau bisa dikatakan efektif lah untuk menjangkau publik dalam isu sustainability ini Kak Ian. Karena penasaran banget ya gimana caranya buku Kak Ian ini kemarin sempat menjadi terfavorit teman-teman di bulan Januari. Jadi sempat menjadi penjualan terbanyak juga, terus menjadi buku pilihan Detak Pustaka di bulan Januari kemarin. Jadi apa tuh pendekatan atau gaya yang Kak Ian hadirkan? Itu Kak Ian. Nah, sebenarnya kalau sebagai penulis itu mungkin tiap penulis beda ya, Kak ya. Jadi kan ada yang jadi gini, kalau saya sendiri opini saya nih Kak. Jadi saya kan udah menulis juga dari lama, termasuk juga skripsi, adanya tesis, itu kan gaya bahasanya kalau tesis itu saya anggap asumsikan sangat ini ya, sangat formal ya. Nah, sedangkan saya juga aktif menulis di beberapa kayak medium, nah kayak gitu. Nah, medium ini saya klasifikasikan yang informal. Jadi ada yang sini itu tadi yang tesis itu yang formal, nah yang sini itu informal banget. Jadi kayak bahasanya itu benar-benar bisa pakai aku, terus kayak ya opini gitu lah. Jadi kayak benar-benar sharing kayak ke chat biasa gitu kan kalau yang medium. Jadi ada bisa apa ya, tanpa adanya inilah tata bahasa yang bagus itu saya bisa bilang yang informal ini bisa ditulis di situ. Nah, sedangkan kalau yang buku ini saya coba desain itu menggabungkan keduanya. Jadi antara formal dan informal. Saya taruh di tengah-tengah. Nah, jadi tujuannya agar bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tadi yang saya bilang di targetnya kan lebih ke fresh graduate-nya. Jadi lebih mudah dipahami tapi arahnya ini serius gitu. Nah, arahnya serius ini saya masih banyak memakai bahasa-bahasa yang formalnya kayak gitu, Pak. Nah, jadi saya taruh di tengah-tengah jadi caranya. Kalau yang di buku ini, supply chain hack. Jadi nggak terlalu formal banget kayak tesis, tapi nggak terlalu informal banget kayak cerita di medium gitu. Oh ya. Betul. Betul. Oke, dapat dimengerti sih Kak. Jadi mungkin teman-teman di sini yang kebingungan menerbitkan buku ilmiah ya. Jadi ini tips and trick atau hacknya gimana caranya buku teman-teman ini bisa diterima oleh teman-teman pembaca. Gitu. Oke, lanjut nih. Siapa yang ingin mau diskusi langsung sama pemateri kita nih? Tadi kayaknya selain Kak Ingrid yang resen itu ada Kak Catherine ya? Catherine ini cara bacanya gimana ya? Takut salah nama nih. Atau mungkin yang lainnya. Adakah teman-teman yang ingin diskusi langsung? Atau boleh di kolom chat deh. Maaf Kak, itu tadi salah pencet saya. Oh, salah pencet. Oke Kak. Teman-teman yang lainnya? Apakah sudah cukup teman-teman? Oke. Oke Kak Ian, mungkin sudah cukup ya diskusi kita hari ini. Juga teman-teman sepertinya sudah mendapatkan insight dari materi yang disampaikan oleh Kak Ian, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tadi itu benar-benar membuka ini ya, membuka pemikiran yang oh jadi kayak gini ya. Mungkin Kak Ian ingin menyampaikan apa nih? Mungkin teman-teman peserta di sini nih adalah calon-calon ini ya, calon-calon penulis juga di sini juga ada yang ingin belajar lebih tentang sustainability itu sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kak Ian? Mungkin ini aja sih. Kalau dari saya sebagai yang udah pernah menulis di Detak Pustaka juga buat teman-teman yang ingin ya menerbitkan buku ataupun menulis itu saran saya sih just do it ya. Jadi kayak lakukan aja dulu gitu. Nah, karena nanti kita nggak tahu nih sebenarnya nanti itu tulisan kita ini bakal bisa berpengaruh kemana gitu. Nah, jadi mungkin sedikit sharing juga nih Kak Nosa ya. Buat teman-teman yang ingin menulis gitu kan ya. Itu karena kenapa kok saya bilang just do it aja gitu.
Nah, karena dengan saya menulis buku itu sebenarnya otomatis kan kalau kita menulis itu kita akan belajar lebih ya. Ada dorongan untuk belajar lebih. Nah, dengan belajar lebih ini itu otomatis akan meningkatkan kapasitas kita, teman-teman. Nah, itu juga berkorelasi dengan peningkatan karir. Jadi bisa dibilang kalau saya lihat ya, teman-teman saya itu juga tanya nih, kok bisa langsung jadi manajer gitu kan. Nah, itu juga baru 2025 ini, Kak. Saya baru jadi manajer di compliance di tempat saya kerja itu. Nah, sebenarnya itu juga efek dari bisa dibilang ya, itu kayak side effect lah dari kenapa ini peningkatan kapabilitas saya juga karena menulis buku ini. Jadi karena menulis buku ini, oh ternyata ada ini waktu saya riset referensi itu kayak oh ternyata bagian ini butuh juga nih di manufacturing. Nah, otomatis saya mempelajari hal tersebut. Nah, ketika momentumnya datang, nah misalnya di meeting kantor gitu ya, oh ternyata di kantor bagian ini butuh. Nah, pada saat meeting itu kan kita nggak tahu nih meetingnya diadain kapan, momentumnya diadain kapan, dan tawarannya datang kapan itu kita nggak tahu kan. Makanya kenapa tadi saya bilang just do it aja, karena kapasitas yang kita punya itu udah apa ya tervalidasi juga dengan buku ini. Itu otomatis waktu ada kesempatan itu bisa langsung beralih gitu, langsung bisa dapat gitu kesempatannya kayak gitu. Jadi mungkin saran saya itu. Nah mungkin yang kedua juga tadi kan ini ya waktu Kak Nosa sharing mengenai kepenulisan itu kan lebih ke sustainability supply chain ya teman-teman. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik juga belajar mengenai supply chain itu mungkin bisa sharing PPT lagi tuh Kak. Jadi di bagian slide nomor 2 terakhir itu saya Oke. juga ada Boleh ini Mbak Iva di slide ada ya, ini Kak Ian ya. kayak workshop gitu Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman emang tertarik kayak mau gimana sih caranya mempelajari dan melihat alur flow-nya basic supply chain dari perusahaan manufaktur. Nah, itu bisa join tuh teman-teman. Kayak gitu. Di slide paling ini nomor 2 di terakhir. Nah, ini Kak. Nah, ini kan kebetulan juga saya apa ya, punya workshop Kak. Jadi tiap bulan tuh ada workshop mengenai basic supply chain management Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang emang tertarik untuk mempelajari lebih dalam, mungkin buat fresh graduate maupun praktisi yang akan shifting ke dunia supply chain, itu bisa join Kak, kayak gitu sih. Nah, karena emang di supply chain ini itu sangat dekat kaitannya dengan manajemen, top manajemennya perusahaan, gitu Kak. Karena kan emang supply chain sendiri itu, kalau teman-teman searching di internet, supply chain itu adalah serangkaian dari keseluruhan proses yang jalan di perusahaan. Nah, jadi kalau teman-teman belajar tentang supply chain management, otomatis akan mengetahui alur dari produknya itu belum jadi dari supplier sampai ke customer kayak gitu. Nah, jadi karena tadi Kak Nosa sharing, yang di-sharing adalah lebih ke supply chain sustainability. Nah, mungkin saya juga bisa ini sih kayak kasih kesempatan ini Kak. Mungkin itu sih dari saya. Jadi Oke, dua itu terima tadi. kasih Kak Ian. Jadi teman-teman bisa banget screenshot ya informasi dari Kak Ian ini. Jadi bukan hanya mendapatkan apa ya ilmu kepenulisan nih, teman-teman juga bisa kalau ingin belajar tentang belajar lebih jauh tentang supply chain ini, teman-teman bisa banget belajar sama Kak Ian ya. Mungkin saat terakhir ada info ini ya Kak Ian, info sosial media Kak Ian bisa dihubungi di mana gitu. Oke, bisa di Instagram bisa Kak, di LinkedIn juga bisa. Itu ya LinkedIn bisa, teman-teman. di Instagram juga Ian Gibranata, tapi itu jadi satu, nggak ada spasinya. Oke, itu ya teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut dan intens nih sama Kak Ian bisa langsung email, bisa mampir di LinkedIn-nya Kak Ian atau di IG ya, Ian Gibranata. Seperti itu.
Oke, Kak Ian, terima kasih ya Kak Ian. Nah, sebelum Nosa tutup, tadi ada teman Kak Nosa yang sempat mau ngasih informasi kan ya. Nah, ini Kak Nosa ingin memberikan informasi juga nih buat teman-teman. Tadi kan Kak Ian kan menyampaikan ketika kita ingin menerbitkan sebuah karya, teman-teman hanya butuh keyakinan dan ayo lakukan aja kalau emang mau menerbitkan buku seperti itu. Nah ini sangat apa ya? Sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ian tadi. Oke, saya sapa dulu. Halo, Kak Meli, udah siap? Sudah siap Mbak Nosa. Oke, dipersilakan Kak Meli. Oke Kak, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu. Selamat siang teman-teman. Dan terima kasih sudah bergabung terima kasih sudah bergabung di webinar kita siang hari ini. Menarik sekali ya teman-teman, topik diskusi kita siang hari ini dari Kak Ian, kita jadi tahu manfaat dari implementasi supply chain itu. Nah, kemudian teman-teman di sini buat teman-teman yang mau karya hebatnya diterbitkan seperti Kak Ian juga bisa menyimak sebentar karena kami bawa paket-paket terbit super komplit yang dijamin bisa membantu buku teman-teman jadi lebih baik. Nah, bisa ke slide selanjutnya ya Kak Iva. Oke, yang pertama dan selalu jadi paket terfavorit kita, ini ada paket terbit bisnis. Buat teman-teman yang mau bukunya ber-ISBN dan dengan harga yang terjangkau, bisa pilih paket ini. Nah, untuk paket ini sendiri sudah termasuk layanan yang lengkap sekali ya teman-teman. Ada desain cover, ada editing naskah, ada layout, ada pengurusan ISBN juga, dan kemudian ada free cetak juga 15 eksemplar untuk penulisnya. Nah, paket ini nanti juga dibantu untuk promosi buku dan penjualannya juga seperti yang sudah disampaikan Kak Nosa tadi. Nah, bisa dilanjut Kak Iva. Nah, selanjutnya ada pendatang baru kita dan ini juga sudah menjadi pilihan banyak penulis kita. Ada paket all-in-one. Paket ini juga hampir sama dengan paket yang pertama tadi, cuma yang ini lebih komplit teman-teman karena ada pengurusan hakinya juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin bukunya punya perlindungan dari misalnya plagiasi atau semacamnya, bisa pilih paket yang ini. Nah, selisihnya juga tidak jauh ya teman-teman, dan untuk layanannya juga mirip dengan paket sebelumnya. Cuma yang kali ini jadi lebih lengkap karena ada pengurusan hakinya juga. Nah, bisa ke slide yang terakhir, Kak Iva. Nah, untuk yang terakhir ada paket hemat. Paket hemat ini cocok buat teman-teman yang baru aja ingin terjun ke dunia penulisan, misalnya masih coba-coba dulu, atau misalnya masih tes kira-kira jenis buku apa ya yang mau dicoba untuk pertama kali terbit, atau misalnya buat teman-teman yang masih pelajar dan ingin menerbitkan buku. Nah, teman-teman bisa pilih paket hemat. Nah, paket hemat ini juga nggak kalah lengkap teman-teman karena sudah termasuk layanan yang ada di layar teman-teman sekarang. Ada desain cover, ada editing naskah, ada layout buku. Nanti juga ada free cetaknya juga yang dikirim ke teman-teman. Nah, selain buku fisik, nanti e-booknya juga terdaftar di Gramedia Digital dan Google Play Books. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang tertarik untuk menerbitkan buku, bisa langsung menghubungi tim kami di nomor yang tertera di layar berikut ya teman-teman. Untuk waktu yang singkat ini, terima kasih karena Kak Nosa sudah memberikan waktunya tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Kak Nosa. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya Kak Meli. Jadi teman-teman tadi yang sempat bertanya-tanya, terutama Kak Ingrid ya. Jadi bisa banget langsung hubungi admin yang tertera ya Kak Ingrid. Jadi nanti pasti fast respon, admin kami fast respon dan bisa membersamai proses dari naskah teman-teman semua untuk bisa menjadi naskah yang sampai kepada teman-teman pembaca. Oke, itu ya teman-teman. Kita sudah sampai di sesi paling akhir nih. Kita udah mendapatkan banyak insight juga tadi dari Kak Ian, dari teman-teman yang bertanya. Jadi teman-teman di sini apa ya, sangat bisa lebih kritis lagi, bisa apa ya, mengambil banyak ilmu. Oke, sebelum Nosa tutup, boleh teman-teman untuk on cam kita sesi dokumentasi ini. Oke. Oke. Wah, adiknya juga mau ikut dokumentasi itu teman-teman. Oke, untuk tim yang bertugas siapa? Kak Triana? Atau Kak siapa? Iya, oke. Teman-teman semua sudah siap? Ya, Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay, sudah. Terima kasih teman-teman. oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak Ian. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Ian, yang telah membagikan wawasan yang sangat inspiratif dan reflektif hari ini. Kita sudah sama-sama menyelami bagaimana menulis itu tidak hanya soal menyampaikan gagasan ya teman-teman, tetapi juga tentang menggerakkan, mengubah, dan menjaga keberlanjutan. Semoga setelah ini kita semua tergerak untuk mulai menulis ya teman-teman dengan lebih baik, lebih sadar, lebih bertanggung jawab juga, dan lebih berdampak tentunya. Karena tulisan yang baik itu teman-teman bukan hanya membentuk opini, tapi juga bisa mengubah sistem. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Jangan lupa isi link absensi ya di kolom chat. Dan pantau terus informasi dari kegiatan Data Pustaka. Seperti biasa, saya Ayu Novitasari pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya. Bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, Kak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.